Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam 8:30 malam, Dinda baru sampai di rumah sakit. Ternyata di sana sudah tidak ada Sani, asisten Gaida yang katanya akan menjaga sang ibu sampai dia kembali, yang katanya akan selalu memberinya kabar andai ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Tapi ternyata Sani tidak ada di sini. Bahkan saat Dinda bertanya pada salah satu perawat itu mengatakan jika wanita muda itu pergi tak lama setelah dia dan Gaida pergi. Mengetahui itu, tentu saja Dinda merasa kecewa dan marah sekaligus. Namun, kedua perasaan itu seketika sirna saat dia mendapatkan kabar yang lebih baik bahwa operasi sang ibu berjalan dengan baik, patah tulang di tangan kirinya pun telah ditangani. Saat ini Ibu Dinda tengah berada di ruang perawatan meski belum sadarkan diri. Dinda pun mendatangi sang ibu, masuk ke dalam ruangan itu dan melihat ibunya terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya penuh luka berwarna merah yang belum kering. Air mata Dinda kembali jatuh, kembali teringat dengan jelas kejadian naas tadi siang saat sang ayah meninggalkan mereka dan ibunya jadi korban kecelakaan. "Mah," panggil Dinda lirih. Dia menarik kursi dan duduk di pinggir ranjang, sekalian menatap lekat ibunya yang seperti hancur. "Bangunlah, Mah. Ayo kita hidup bahagia tanpa pria bajingan itu. Aku akan melakukan apapun untuk membahagiakan Mama. Aku akan buat pria itu menyesal telah meninggalkan kita." "Mah," lirih Dinda. Air matanya terus mengalir hingga membuat dadanya sesak. "Setelah ini kita akan punya kehidupan yang lebih baik. Percayalah padaku. Jangan cemaskan aku. Aku sedikit pun tidak bersedih pria itu pergi. Aku tidak butuh seorang ayah. Aku tidak butuh. Yang aku butuhkan hanya Mama. Karena itu, aku mohon sadarlah, jangan tinggalkan aku sendirian. Kalau Mama tega melakukan itu, aku pun akan mengakhiri hidupku sendiri dan menyusul Mama. Mama dengar kan? Jadi aku mohon, segeralah buka mata." Tangis pilu Dinda kembali terdengar. Ruangan sunyi ini lantas penuh dengan isak tangisnya yang terseduh. Dendam di dalam hatinya untuk sang ayah semakin menumpuk. Dinda bahkan sudah menganggap ayahnya mati. Di dunia ini, dia hanya hidup berdua dengan sang ibu. Dinda pun tak sudi lagi memakai nama Holzer di belakang namanya, nama dari sang ayah yang terdengar sangat menjijikan. Semalaman Dinda terjaga, dia terus bicara ingin membuat sang ibu bangun. Tapi hingga pagi tiba, ibunya tak kunjung membuka mata. Sampai akhirnya Dinda sadar bahwa tubuhnya pun masih kotor, tercium sangat tak sedap. "Mama tidak bangun pasti karena malas melihatku kotor seperti ini, iya kan? Baiklah, aku akan mandi. Tapi janji satu hal padaku, saat aku keluar dari dalam kamar mandi nanti, Mama juga sudah membuka mata," terang Dinda. Dia pun menautkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking milik sang ibu, seolah benar-benar sedang membuat janji yang tidak boleh diingkari sang ibu. Sementara itu di tempat lain, Alden terus berusaha untuk menemui Liora dan menjelaskan semuanya, bahwa yang terjadi semalam hanyalah sebuah kesalahpahaman. Bahkan Alden sedikit pun tidak mengenal wanita sialan itu. Tapi sayang, hingga pagi ini Liora tidak bisa dia temui. Semalam Alden gagal mengejar sang kekasih karena dihalang oleh 2 bodyguard suruhan Gaida. Sementara hingga pagi ini, nomor Liora pun tak bisa Alden hubungi. Alden mendesah pelan. Dia duduk di tepi ranjang dengan perasaan kalut.
Di saat dia ingin melamar Liora, justru ada kejadian sial seperti ini. Tapi Alden tak sempat memikirkan wanita asing itu. Dia masih terus berpikir bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Liora. Dipandang sebagai pria bajingan seperti ini sungguh membuatnya merasa tak nyaman, terlebih yang memandangnya hina adalah wanita yang paling dia cintai. Alden melihat jam di dinding, melihat angka 6 pagi tertera di sana. Sebelum jam kantornya tiba, dia berniat mendatangi rumah Liora. Lantas dengan segera dia pun bangkit, merapikan tempat tidurnya sendiri dan segera mandi. Lalu pergi meninggalkan apartemennya yang sederhana ini, sebuah apartemen yang di mata Gaida terlihat seperti rumah susun. Menggunakan motor metik miliknya, Alden sampai di pintu gerbang rumah sang kekasih. Dia mendatangi pos satpam dan minta dipanggilkan Liora. "Maaf Tuan, Nyonya Gaida sudah meminta saya untuk melarang Anda masuk." "Baiklah, tapi aku mohon tolong katakan pada Liora jika aku ada di sini." Petugas keamanan itu terlihat sedikit ragu. Dia tahu permasalahan yang ada di antara Alden, Liora, dan Gaida. Kedua orang yang saling mencintai namun terhalang oleh restu. "Aku mohon, Pak, jika Nyonya Gaida marah, aku yang akan menghadapinya." "Baiklah, saya akan coba menghubungi nomor telepon rumah. Kalau yang mengangkatnya adalah Nyonya Gaida, sebaiknya Anda pergi." Alden mengangguk setuju. Petugas keamanan itu kemudian kembali ke dalam posnya dan menghubungi nomor telepon rumah melalui saluran telepon yang terhubung di sana. Untunglah saat itu yang mengangkat adalah salah satu pelayan. Petugas itu pun mengatakan tentang Alden yang ada di sana. Dan setelah panggilan itu putus, Alden hanya terus menunggu, terus melihat jam di pergelangan tangannya yang berjalan mendekati angka 8. Liora tak kunjung datang, sementara dia harus segera pergi ke perusahaan. Bekerja sebagai karyawan biasa membuatnya tak bisa berbuat semaunya. "Aku mohon Liora, keluarlah. Aku tidak ingin kesalahpahaman ini semakin berlarut di antara kita," batin Alden. Dia masih berdiri di depan gerbang pintu rumah ini dan menatap ke arah dalam sana, sangat berharap Liora segera keluar dan menemui dia. Tapi setelah lama menunggu, bukan Liora yang keluar dari sana, melainkan ponselnya yang berdering nyaring. Dan saat Alden melihat ponsel itu, ternyata panggilan dari sang kekasih. Tanpa mengulur waktu, Alden pun langsung menjawabnya dengan cepat. "Liora, dengarkan aku sayang." "Tidak, sekarang kamu yang harus dengarkan aku," potong Liora dengan cepat. Di menit pertama, Alden menunggu dia di depan gerbang. Di saat itu juga dia melihat sang kekasih dari balik jendela kamarnya yang berada di lantai 2 rumah ini. Dia menatap nanar sang kekasih yang telah berkhianat. Kurang apa Liora, selama ini dia sudah menerima Alden dengan sepenuh hati tanpa memandang kasta yang sangat berbeda di antara mereka. Tapi dengan teganya Alden berkhianat bahkan sampai memiliki anak dari wanita lain. "Tidak, Liora, jangan pernah berpikir sedikit pun untuk mengakhiri hubungan kita. Aku berani bersumpah tidak mengenal wanita itu." "Aku tidak bisa mempercayai ucapanmu, Al. Sangat sulit untuk aku mempercayainya. Di depan mataku sendiri, dia mencium bibirmu dan mengatakan telah mengandung anak kalian." "Wanita itu jalang." "Terserah, aku tidak peduli. Katakan pada aku, Liora, aku harus bagaimana agar kamu percaya?" "Aku ingin bertemu wanita itu lagi. Aku akan pastikan sendiri apakah kamu memiliki hubungan dengan dia atau tidak," balas Liora dengan suara yang menggebu. Bahkan sudah ada air bening yang jatuh di kedua matanya.
Alden pun mampu mendengar isak tangis dari sang kekasih, dan mendengar tangisan itu membuatnya diam 1000 bahasa. Sungguh tak sanggup rasanya mendengar tangis Liora. "Aku bersumpah tidak mengenal dia, Liora. Aku tidak peduli, Al, bahwa dia di hadapanku, dan katakan langsung kata-katamu itu di depan mataku." Panggilan itu lebih dulu Liora matikan sebelum Alden sempat menjawab ucapannya yang terakhir. Dadanya sesak sekali. Rasanya tak sanggup semakin lama membicarakan tentang ini, tentang luka yang merobek hubungan di antara mereka. Kenangan indah yang pernah tercipta seolah sirna begitu saja. Tangis Liora bahkan semakin pecah saat dari atas ini dia lihat Alden yang kemudian kembali naik ke atas motornya dan pergi dari depan gerbang rumahnya.